Yang kami hormati para narasumber yang telah hadir, wabil khusus yang terhormat Bapak Dr. Roni Tabrani MSI selaku pencipta daripada media dan Islam berkemajuan. Berikan aplaus buat dia. Masih muda, sudah punya gelar doktor, jadi pengurus PP. Ya, kan luar biasa ya. Ya, kurang Garut nih. Ya. Terima kasih. Garut punya potensi, Pak. Yang kami hormati Bapak Dr. Agus Rahmat Nugraha MAG. Beliau termasuk mantan rektor Staida, sekarang berubah menjadi Indah dan menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah Garut. Mantap, luar biasa. Yang kami hormati juga Ibu Dr. Hajah Sinta Dewandi, ya. Jenderal Ulahara Batu namanya. Alhamdulillah ya. Garut punya potensi, bukan hanya potensialnya sebagai bupati, tapi Ibu Dewi insya Allah jadi bupati 2028. Yang kami hormati Bapak Bupati Garut. Ada kecewa, Pak. Ya. Malam sudah prihatin, tapi insya Allah ada hadir. Daya dudungan sampai KDM-nya. Alhamdulillah diwakili ku Pak Dr. Masud. Alhamdulillah, berarti masih harganya. Biasa tuh acan itu subuh berlalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Jadi Pak Bupati masih senantiasa respon kepada kami. Yang kami hormati juga Ketua Panitia Bapak Abdullah Effendi, ya, SPD, SG, juga Ketua Basnas. Selamat datang kepada Bapak Asep Burhan, ya, silakan untuk memasuki ruangan. Selamat datang juga kepada Bapak Dr. Haji Isep Basir dari PM Gatra. Terima kasih Pak Dokter. Ya, kita ayat kawawas. Ya. Jadi kita undang Pak Dokter Garut Utara dan Garut Selatan. Jadi Kabupaten Kudu Mekar, betul ya? Ya. Alhamdulillah ada Pak Dokter Deddy Suparman, Bu. Alhamdulillah. Ya. Jadi Garut Kudu Mekar, Bu. Lamun itu Mekar yang Muhammad naik Bupati Anggar hiji bermaksud. Tapi lamun tilu Pak M jadi Bupati Garut Utara. Gitu ya. Nah, Pak Awas jadi Bupati Garut Selatan. Nah, Pak Agus mengaku di Garut Tengah. Ya. Ya, kami hormati juga ibunda kita, Ibu Aisyah, Ibu Dr. Anda Hajah Hati, beserta pengurusnya Ibu Hajah Hati, Ibu Nina, Ibu Ai, ya, dan semuanya lah, alhamdulillah, Ibu-Ibu Aisyah yang telah hadir. Yang kami hormati Pak Cecep, alhamdulillah, Cecep Aminuddin, pengurus PDM dan yang lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian berikutnya yang perlu kami sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada para donatur. Abdi terus serang satu panitia potong ketua duit, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kegiatan perlu ada dana, tapi tidak semua masalah dengan dana. Betul nggak? Alhamdulillah, karena itu saya ucapkan terima kasih. Yang pertama, satu, yang Muhammadiyah, ya. Tanpa izin daripada Pak Dr. Agus semua bisa dilaksanakan. Terima kasih Pak Dr. Agus. Ya. Yang kedua kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Aisyah. Ya, alhamdulillah. Ya. Dia tuh ayah lawan nyumbang Pak Agus. Ya. Agak kali alhamdulillah. Ya, terima kasih. Kami ucapkan juga kepada Basnas, ya, Pak Abdul Rahmani, kepada Lajisbu, kepada Ana Babi, Pak Asuf Jakarya. Mahkota Indonesia, Abi bukan namanya, Abi bukan itu. Ya, alhamdulillah Abi pimpinan dan masih di Mahkota Indonesia. Kemudian terima kasih kepada Indah yang telah memberikan fasilitas di sini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada SMA Al-Madinah, ya, ibu kita Ibu Nur Fahmi Solehah, alhamdulillah. Abi pensiun jadi kepala sekolah dilanjutkan oleh Ibu Fahmi Solehah. Ya.
Kemudian terima kasih juga kepada Ketua MPI yang juga Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Wanaraja, Bapak Irwan. Terima kasih. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada Kepala SMK Muhammadiyah Satu Garut, Bapak Yanyan mau hadir tapi ada acara di luar tidak berkenan hadir. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Asep tadi sudah hadir, Kepala SMA Muhammadiyah Satu Garut bersebelahan dengan Indah. Kemudian Kepala SMA Muhammadiyah Bandung Resmi, Bapak Dodi, alhamdulillah. Kemudian Kepala SMA Al-Furqan Cibiu, alhamdulillah. Pak Ustadz Maman sudah hadir. Terima kasih buat semuanya. Dari mereka lah kita bisa order buku, media, dan Islam berkemajuan. Awalnya kita udah coba komunikasi mau ngambil dulu, ternyata harus cash bu. Karena harus cash ya, tapi nggak bisa beli banyak. Saya tapi beli 10 biji. Tapi saya tawarkan kepada Bapak Ibu semuanya yang berminat untuk membeli buku, bisa menghubungi saya. Harganya 100.000, diskon 20%. Jadi hanya 80.000 rupiah. Anu balik mangga hubungi ya. Mungkin di COD dan langsung COD. Selanjutnya mungkin saya selaku Majelis Pustaka dan Informasi yang pertama sekali menginformasikan, alhamdulillah pada milad kali ini MPI bekerjasama dengan panitia milad menggelar bedah buku dengan tema media dan Islam berkemajuan. Alhamdulillah saya cukup komunikasi dengan Pak Dr. Roni Tabroni, sering komunikasi aja ya udahlah, baik nanti orang bedah buku ya. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Saya juga selaku kapasitas seorang media, bangga jadi media Pak. Tapi ulah dia dikunjuk Pak Agus media kalau boleh bahwa tidak seperti itu. Eta mah oknum. Ya. Ada oknum sekarang pakai ayat katanya, bukan media, boleh. Lah bukan hanya wartawan, banyak oknum. Saya punya prinsip, alhamdulillah, memberikan informasi. Ya. Kenapa? Karena tugas media itu wartawan itu memberikan informasi. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dikerjakan. Nah, hari ini kita akan dengar bagaimana tentang media dan Islam. Ya. Nabi Muhammad memiliki sifat apa? Tabligh. Tapi akhirnya menyampaikan. Balighul anni walau ayat, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Jadi dengan adanya media, insya Allah semua informasi akan tersampaikan, apalagi di era digital. Akhirnya orang terlaku Pak. Majalah terlaku, kenapa? Karena sudah ada online. Makanya kita kaji seperti apa? Ya, media menurut pandangan Dr. Roni Tabrani. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita bedah buku ini. Seperti apa? Nanti Bapak Ibu bisa berkontribusi untuk bertanya, ya, atau memberikan rekomendasi seperti apa media yang sebenarnya. Jangan sampai media dikategorikan seperti tadi, negatif. Banyak Pak manfaatnya. Salah satunya media itu punya manfaat apa? Bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi, minimal kenal dengan pejabat, betul Pak ya? Tuh, Bupati Lampung Puan orang belum tentu ada putusan dari Wabuk. Nah, karena melihat karena kapasitas medianya. Alhamdulillah Pak Dokter, Deden yang lainnya bisa hadir karena ada unsur medianya. Untuk itu kita panggil saja narasumber yang pertama yang akan menyampaikan bedah buku ini, penciptanya yaitu Bapak Dr. Roni Tabrani MSc. Silakan Pak Irwan. Baiklah, kami panggil gender, ulah eleh ulah laki, ya. Wakil Rektor 2 Indah, Ibu Dr. Haja Semiati. Di tengah Ibu. Kemudian yang ketiga kami panggil yang punya Muhammadiyah, calon bupati Kabupaten Garut, ya, Bapak Dr. Agus Rahmat Nugrah.
Ulah ku iya kami Ilyas presidennya bagus ke Bupati Muhammadiyah. Ya, nah ada rame yang kecil rame. Ya. SAG lebih dekat. Eta anggota dewan anu ngabutkeun SAG jana ayu galon minta hampura ke media mah di demo minta hampura anggota dewan saya lek wartawan. Ya, itulah kelebihan wartawan. Oke, kita dengarkan dari pencinta buku tersebut, Media dan Islam Berkemajuan yang terhormat Bapak Dr. Roni Tabrani, silakan. Saya bingung gimana mensetarakan dengan moderator. Padahal narasumber harus lebih dari moderator. Iya, luar biasa. Kan saya sebenarnya sudah gagap sebelum berangkat, karena Pak M sudah pesan, Kang Roni jangan lupa pakai jas. Aduh, saya akhirnya saya jas katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Bupati Kabupaten Garut, saya mewakili. Yang saya hormati Pak Agus, senior saya, Ketua PDM Kabupaten Garut. Yang saya hormati Pak Ustaz Sanukan, Ketua Persis Ustaz Gun. Terima kasih atas kehadiran kita. Kang Wepen, Dr. Dian, ternuhun Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu PDA juga terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman semua, ini ada yang mungkin ada warga yang sudah hadir di tempat ini. Ini yang saya sendiri sebenarnya ini yang kesekian kalinya ada di sini, di ruangan ini, di panggung ini. Dan panel dengan orang yang sama dengan Pak Agus ini udah beberapa kali saya di sini dan alhamdulillah nggak nyangka juga hari ini ada di sini juga Pak Aep ya, wasilahnya Pak Aep yang komunikasi, dan terakhir ke sini itu bedah buku Kang Anja, dulu namanya masih Saida. Pas kesini lagi saya tadi wah ini udah indah, dengarnya sudah lama, pas lihat sudah ada gedung baru juga. Mudah-mudahan tahun depan bedah buku saya lagi di sini, namanya sudah universitas. Dan ada di ruangan yang sama, dan akhirnya kita melihat progres perjuangan Muhammadiyah itu tidak pernah berhenti ya. Seperti dulu kata Pak Din, saya selalu teringat 10 tahun saya memimpin Muhammadiyah, hampir tidak ada hari di mana saya tidak melakukan launching amal usaha Muhammadiyah. Jadi setiap hari kalau nggak peletakan batu pertama ya launching. 10 tahun saya memimpin Muhammadiyah, saya melakukan itu setiap hari. Jadi itu bagaimana kebayang dinamisnya Muhammadiyah. Kalau tidak bikin amal usaha itu kayaknya sakit. Kalau tidak mengembangkan amal usaha itu juga ada sesuatu yang kurang. Nah ini juga sama, kalau saya tidak nulis sehari saya juga bisa ngagibri. Jadi bagi saya ini juga bagian dari tradisi Muhammadiyah untuk selalu melakukan dokumentasi terhadap pikiran-pikiran saya, karena pikiran yang bermanfaat itu adalah pikiran yang dituliskan. Kebayang kalau kita tidak menerima tulisan-tulisan dari para ulama dulu ya, tulisan membaca kitab-kitab tafsir gitu ya, dan atau kitab fikih dan lain sebagainya yang dituliskan oleh mereka yang tidak pernah kita ketemu orangnya, tapi cahayanya terus menerangi kita sampai hari ini. Dan ilmu itu adalah ilmu yang disampaikan lewat tulisan. Tapi kenapa katanya Ahmad Dahlan tidak menulis? Ahmad Dahlan itu menulis tapi lewat karya nyatanya. Jadi satu tulisan Ahmad Dahlan itu bisa membuat puluhan ribu amal usaha. Nah itu PR kita ya. Saya bisa aja nulis tapi saya tidak bisa bikin rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya. Intinya adalah
setiap apa yang dilakukan Muhammadiyah semuanya adalah buah pikir dari refleksi tradisi keagamaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, dan media yang dilakukan atau yang diterbitkan oleh Ahmad Dahlan 1915 itu juga adalah hasil pikir Ahmad Dahlan terhadap fenomena sosial yang ada. Dan secara umum ini sebenarnya sama juga dengan Persis, sama dengan Teori, sama dengan organisasi-organisasi pembaharu yang lain yang ada di Nusantara ini. Selalu diadapi dakwahnya itu dengan media. Sebutkan saja misalkan organisasi-organisasi pembaharu yang tidak punya media itu hampir nggak ada. Semuanya ya kita yang paling dekat saja misalkan dengan Persis. Persis itu awal saya pernah dengar ceramahnya Prof siapa itu? Sebelum Prof Amin, Pak Maman itu. Kata Prof Maman itu Persis adalah organisasi pembaharuan yang lahir dari tradisi literasi sejak awal. Jadi bagaimana sejarah Hasan gitu ya, yang dia persis seperti nanti ini ada Haji Bahrudin, yang dia itu menulis, dia itu menyetak sendiri, dan dia punya percetakan sendiri. Pada zamannya, sekarang agak aneh, tapi pada zamannya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan Hasan juga sama, begitu tradisi. Termasuk nanti kemudian ini agak loncat sedikit supaya kita satu frekuensi dengan Persis. Bahwa Hamka juga dia mengaku guru penulis saya adalah Hasan dan Nasir. Jadi ketika Ahmad Dahlan dan ketika Hamka dari Padang Panjang ke Yogyakarta tahun 1924 ingin ketemu dan belajar menulis kepada Fahrudin, kata Fahrudin kalau mau belajar nulis kamu ke Bandung aja. Ke siapa? Temui orang ini, dan itu tokoh-tokoh Persis. Dan di situ sudah ada medianya. Di Bandung sudah terbit media itu. Jadi Hamka pulang lagi ke Padang Panjang, dia langsung melakukan tradisi menulis. Selain bicara, kalau belajar pidatonya dari contoh, belajar organisasi Muhammadiyah, belajar nulisnya kepada Persis. Itu yang tidak diterima oleh sebagian orang, tapi saya punya referensi. Jadi kita satu frekuensi. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, lahir sebenarnya ini lanjutan, jadi ini seri dari buku tahun kemarin yang saya hanya mengangkat tokoh Haji Bahrudin saja kalau tahun kemarin. Kenapa Haji Bahrudin? Karena kemudian Haji Bahrudin itu ditetapkan oleh pimpinan pusat. Jadi sekarang pimpinan pusat Muhammadiyah punya hari namanya Hari Pers dan Literasi. Itu tanggal 13 Agustus. Yang ditetapkannya 13 Agustus oleh pimpinan pusat berdasarkan hasil kajian dari Suara Muhammadiyah, dan tokoh pers dan literasi Muhammadiyah itu adalah Haji Bahrudin. Itu tahun kemarin kita declare dan Pak Haidar langsung yang memberikan nama itu. Waktu itu saya menyampaikannya ini adalah tokoh pers Muhammadiyah, kata Pak Haidar. Dia bukan hanya tokoh pers, tapi Haji Bahrudin juga dan literasi. Jadi tokoh pers dan literasi yang Muhammadiyah. Haji Bahrudin panggalnya 13 Agustus. Prof Haidar yang langsung mendeklarasi. Jadi ada surat yang ditandatangan, Pak Haidar sendiri yang melakukan revisi. Jadi pers dan literasi itu satu nafas kalau di Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah lahir dari tradisi itu. Nah kalau kita bikin medianya, kita hampir tidak pernah luput perjalanan Muhammadiyah ini dari tradisi bermedianya. Jadi walaupun misalkan Muhammadiyah lahir 1912, pada saat itu Ahmad Dahlan juga sangat akrab dengan media. Tapi medianya bukan apa yang dia buat, tapi Ahmad Dahlan selalu membaca yang diterbitkan di Mesir, yaitu Al-Manah oleh sebelumnya oleh Rashid Ridho, itu di Prancis ya. Dan Ahmad Dahlan selalu membaca media-media yang bercorak pembaharuan pemikiran Islam, dan dari situlah sebenarnya inspirasi untuk melakukan pembaharuan Islam di Indonesia salah satunya. Selain nanti Ahmad Dahlan juga belajar pada guru-guru yang bersifat pembaharuan, kemudian tafsir yang bersifat pembaharuan. Ahmad Dahlan juga melakukan adopsi terhadap berbagai
metode dakwah khususnya bermedia kepada mereka. Jadi Al-Urwatul Wuthqa dengan Al-Manar yang diterbitkan di Prancis dan di Mesir itu menginspirasi Ahmad Dahlan untuk juga membuat Suara Muhammadiyah, yang sampai hari ini Suara Muhammadiyah menjadi media tertua dan terbit secara berkelanjutan. Jadi usianya sudah 109 tahun sampai tahun ini. Dan ada lagi media yang tertua perempuan yang tidak terbit sampai sekarang berkelanjutan dan usianya sudah 100 tahun. Itu Suara Aisyah. Suara Aisyah. Aisyah ya 100 tahun persis, karena Suara Aisyah itu 1925 26 ya Pak? 2026 tahun depan 100 tahun. Jadi Suara Aisyah itu dulunya adalah suplemennya dari Suara Muhammadiyah, dan yang siapa yang mengusulkan suplemen itu juga sama, itu Haji Fahrudin, dan yang nyapihnya juga Haji Fahrudin. Kenapa Haji Fahrudin? Sudah cukup Aisyah untuk menerbitkan majalahnya sendiri dan kemudian menggunakan dari Suara Muhammadiyah, jadilah Suara Aisyah. Nah, jadi tradisi bermedia di Muhammadiyah itu sebenarnya itu menjadi salah satu pilar organisasi. Makanya kalau kita bicara Muhammadiyah, 4 majelis pertama itu kan salah satu pustaka ya, bagus ya. Jadi pendidikan, PKO, ya, kemudian tabligh, yang keempatnya majelis pustaka. Dulu namanya bahagian pendidikan, bahagian. Nah, salah satunya bahagian pustaka. Nah, bahagian pustaka itu yang membawahinya bukan Fahrudin justru menjadi ketua bahagian tablighnya. Nah, tapi Fahrudin membantu Ahmad Dahlan karena Fahrudin punya pengalaman panjang di bidang media, gitu ya. Karena kalau kita mahasiswa sekarang tuh lagi demalnya gitu ya, siapa, Pramudia Nandatu ada tokoh pers yang kemudian jadi film gitu ya, Tirto ya. Tirto itu sebenarnya gurunya Marco. Itu kan gurunya Marco itu adalah temannya Fahrudin. Jadi sebenarnya ideologinya agak mirip-mirip, agak kekiri-kirian ya. Marco juga kan sosialis gitu ya. Fahrudin juga sebenarnya sosialis. Fahrudin aktif di SI, aktif di ISPP juga aktif, di IJB aktif, dan itu organisasi-organisasi yang kekirian. Bahkan di SPP kan sangat ekstrim, yaitu adalah embrionya PKI. Tapi Fahrudin juga aktif di situ, dan dia bukan hanya simpatisan, tapi dia aktif sebagai pengurus besar. Nah, organisasi-organisasi inilah yang membentuk karakter Fahrudin, yang dia punya, selain punya keterampilan menulis, dia juga punya kemampuan berpikir yang agak radikal, bahkan radikal sih. Karena Fahrudin juga akhirnya kan sama juga masuk UI, karena menghasut petani tebu untuk melakukan mogok kerja ya, dan kemudian dianggap sebagai bagian dari kelompok kiri dan masuk penjara. Tapi Muhammadiyah menyelamatkan Ahmad Dahlan, menyelamatkan Haji Fahrudin, beda dengan Marco atau Haji Misbah. Ya, kalau ada yang pernah nonton filmnya di Sang Penjara itu ada Marco, Misbah, itu yang menginginkan Muhammadiyah juga ambil jalur kiri. Tapi Ahmad Dahlan enggak, kita ada di tengah, Wasatiyah. Tapi Ahmad Dahlan menyelamatkan satu orang yang disebut dengan Haji Fahrudin, dan kata Ahmad Dahlan, kalau kamu ada di Muhammadiyah, mau kaya nggak kaya tetap di Muhammadiyah, kalau mau kamu makan bersyukur, nggak makan datang ke rumah saya, nanti makan bareng-bareng dengan saya. Karena Fahrudin waktu itu pamit ke Ahmad Dahlan, Pak Kiai, saya mau berhenti di Muhammadiyah karena saya ingin mengurus dapur saya dulu gitu. Padahal dia kan pengusaha besar pada saat itu, dia punya percetakan, dia punya hotel, kalau sekarang hotel dulu penginapan, dia punya pabrik rokok. Pabriknya bukan jualan aja, punya pabriknya. Dan dia juga saudagar batik. Jadi dia tuh orang kaya banget. Nah, izin dan kesibukan ingin, tapi yang kata Ahmad Dahlan, kamu harus tetap di Muhammadiyah, bantu saya. Kalau kamu nggak makan, datang ke rumah saya, nanti kita makan bareng-bareng seadanya di rumah saya. Itu yang bikin Fahrudin tetap di Muhammadiyah, dan dia menjadi motor penggerak untuk
bidang media gitu ya. Nah, media yang dibikin Fahrudin itu ada 9. Kalau di sini di buku ini disebutkan ada medianya apa aja. Yang salah satunya yang kita sebutkan hari ini adalah Suara Muhammadiyah itu. Jadi Muhammadiyah yang kemarin aja, bulan kemarin lagi-lagi dapat penghargaan dari SPS, Serikat Perusahaan Media, surat kabar. Jadi itu juga bagian dari perjuangan bagaimana Muhammadiyah melestarikan sejarah dan spirit Ahmad Dahlan termasuk Haji Fahrudin. Pertanyaannya adalah kenapa tidak Ahmad Dahlan? Jadi tokoh pers itu, tokoh literasi, tokoh pers itu bukan Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan saat itu dia inisiasi, tapi yang menjadi leadernya itu Fahrudin. Nah, yang saya ambil selain Fahrudin di sini ada 3 lagi, satu lagi Hamka, yang kedua Safi Marif, yang ketiga Haidar Nasir. Jadi Bapak Ibu sekalian, 4 tokoh ini itu nasabnya ketemu, bukan nasab darah ya. Jadi sebagai intelektual dan sebagai jurnalis itu saling ketemu. Jadi ketika tadi Fahrudin mimpin Suara Muhammadiyah tahun 1924, kemudian Hamka datang ke Jogja. Hamka juga berinteraksi karena di situ beberapa bulan di Jogja, yang kemudian nanti disuruh ke Bandung itu untuk belajar bahasa. Artinya Fahrudin dengan Hamka itu sempat ketemu, dua pemikir, 2 intelektual, 2 mubalik, 2 penulis ini ketemu. Dari Hamka ke Safi Marif juga ketemu, apalagi Safi Marif sempat bahkan beberapa kali melakukan wawancara terhadap Hamka itu. Jadi secara nasab keilmuan juga nyambung gitu ya, apalagi dari Safi Marif kepada Haidar Nasir. Jadi 4 nama yang saya ambil di buku ini juga sempat dapat pertanyaan dari Suara Muhammadiyah. Kata Suara Muhammadiyah, kenapa hanya 4? Pimren Suara Muhammadiyah itu banyak. Yang kedua, kalau kita bicara tokoh pers Muhammadiyah itu juga banyak. Kenapa hanya 4? Nah, saya menyampaikan argumennya dan diterima, dan akhirnya SM setuju katanya. Walaupun sebenarnya Hamka kan tidak pernah di Suara Muhammadiyah. Hamka itu dia bikin 2 media, satu Pedoman Masyarakat, yang di film Hamka yang pertama itu waktu zaman Jepang datang ke sini. Kemudian datang ke Medan, pertama kali yang dilakukan oleh Jepang itu kebijakannya adalah menutup dulu media. Pinternya Jepang itu kuasai dulu medianya. Kalau yang tidak bisa dikuasai dia tutup. Jadi Pedoman Masyarakat tuh kalau ada yang nonton filmnya kan bagaimana dramatisnya nutup media itu. Pedoman Masyarakat itu adalah media paling besar saat itu, tahun 32, 33. Saya punya dokumennya, ada beberapa Pedoman Masyarakat yang aslinya. Jadi media paling besar saat itu tidak terbit di Jogja, tidak terbit di Jakarta, tidak terbit di Bandung, tapi di Medan. Jadi pada saat itu Medan adalah gerbangnya Indonesia sebagian barat kan. Jadi kemajuan modernitas pemikiran itu ada di Medan salah satunya. Dan Jepang menutup Pedoman Masyarakat sampai ya Hamka kecewa, sakit hati. Ya next, kemudian nanti diminta oleh Soekarno untuk ke Jakarta. Di Jakarta dia bikin lagi media yang sangat terkenal di dunia kita, seperti yaitu Panji Masyarakat. Walaupun Panji Masyarakat ditutup oleh temannya sendiri. Siapa temannya? Temannya adalah Soekarno ya. Dan saya punya edisi terakhirnya Panji Masyarakat ketika memuat tulisan Muhammad Hatta yang judulnya adalah Demokrasi Kita, mengkritik Soekarno yang mendeklar sebagai presiden seumur hidup. Oleh Soekarno, Hattanya kan mengundurkan diri, kemudian Panji Masyarakatnya di brandon. Jadi 2 media yang dibikin oleh Hamka, satu di brandon Jepang, satu lagi di brandon oleh sahabatnya sendiri, sahabat dekatnya lah. Tapi kan di ujung meninggalin Soekarno kan tanda petik semacam permintaan maaf, termasuk juga ketika memasukkan dia ke UI dan sisa macam-macam permintaan maafnya, minta Hamka untuk menjadi imam sholat. Nah kemudian kita masuk ke Safi Marif. Safi Marif itu tokoh pers Muhammadiyah yang tidak diketahui banyak orang. Jadi salah satu argumen saya kenapa mengangkat 4 ini, nanti balik lagi ke Safi Marif. 4 tokoh ini adalah orang-orang yang dikenal oleh publik tidak sebagai jurnalisnya gitu Kak Air. Nanti Kak Air juga bisa jadi gitu. Orang nggak kenal dia sebagai jurnalis,
Fakhrudin itu dia sebagai organisatoris dan dia sebagai pendakwah, dan dia sebagai tadi kelompok kiri yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Orang nggak banyak tahu bahwa Fakhrudin itu karir jurnalistiknya banyak, dan dia menerbitkan 9 media, dan 9 media itu dia sendiri yang mendanai karena dia tadi saudagar besar. Yang kedua, orang tahu Hamka ya sebagai ulama besar, sebagai sejarawan, dia sebagai politisi karena sempat di politik, sempat di birokrat juga karena sempat ke depan kan Kemenak, keluar lagi karena harus pilih di Masumi, kan dikasih pilihan mau di Kemenak apa di Masumi, pilih Masumi, apa pekerjaan tinggalkan berjuang untuk Islam. Kemudian padahal dia adalah jurnalis, jelas sejak dia muda. Jadi rata-rata ini adalah orang-orang yang sejak muda sudah jadi jurnalis. Tapi Ma'arif orang tahunya adalah cendekia Muslim, dia dosen, dia organisatoris atau apa lagi ya. Padahal bagi saya orang komunikasi, Sapi Ma'arif itu bisa seperti itu jurnalis dulu. Termasuk Haidar Nasir. Pak Haidar Nasir itu yang kita tahu sebagai ketua KPU Muhammadiyah, 2 periode, dia pemikir, dia intelektual, dia ulama, dia macam-macam. Bagi saya Haidar Nasir adalah jurnalis. Jadi Fakhrudin mulai tradisi tulisnya sejak usia 17 tahun. Hamka itu juga di usia belasan tahun sudah mulai mengirim tulisan ke media dan kemudian merilis media. Sapi Ma'arif sudah menjadi jurnalis sejak dia kuliah di Yogyakarta karena dia petik ya orang dari Udik, kampungnya kampung banget di Sumatera Baratnya, dia ke Jogja kuliah, punya uang, menyambung hidup dengan jadi jurnalis. Gitu ya kayak saya bagus kalau nggak nulis dulu nggak bisa kuliah karena jatah hidup saya 50.000 untuk pokoknya rek hirup rente jeung kosan jeung makan jeung pokoknya 50.000. Akhirnya kan harus nulis deh, sampai sekarang. Ternyata Pak Haidar juga sama. Pak Haidar itu juga datang dari Bandung ke Jogja, ya kan bukan orang yang berpunya ya. Datang ke sana sama ketika apalagi dapat cerita dari teman dekatnya banget yang sekarang jadi bendahara FPI. Saya tahu banget sejak dia kuliah dulu seperti apa. Pokoknya dia ingin menyambung supaya tetap kuliahnya bisa berjalan. Dia jadi jurnalis di Suara Muhammadiyah. Dan sampai sekarang tidak pernah tidak tertulis namanya di Suara Muhammadiyah. Jadi kalau ada edisi terakhir sekarang Suara Muhammadiyah silahkan dicek. Nama Haidar Nasir di situ masih pimpinan redaksi. Jadi orang nggak banyak tahu bahwa dia adalah wartawan. Dan detik ini Pak Haidar Nasir sedang saya dan teman-teman ajukan ke Dewan Pers untuk menjadi jurnalis utama khusus, gitu ya. Karena kan untuk jadi jurnalis baik itu ada ujiannya, ada UKW, uji kompetensi wartawan. Nah Pak Haidar itu kita sedang ajukan, tidak usah diuji, tapi karena dia portofolionya sudah luar biasa di bidang media, kita ajukan menjadi wartawan khusus. Jadi wartawan utama khusus sedang diajukan. Tadi malam masih ada beberapa revisi yang harus kita lengkapi gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sangat subjektif karena saya orang komunikasi, yang kedua saya orang MPI di KPU Muhammadiyah. Jadi melihat tokoh-tokoh itu dari perspektif komunikasinya, dari perspektif media. Jadi egonya saya, misalkan egonya saya itu bisa begini, kalau dia nggak jadi jurnalis 4 orang ini kita nggak tahu. Kita apakah akan kenal Fakhrudin nggak? Kita akan kenal Hamka nggak? Kita akan kenal Sapi Ma'arif atau Haidar Nasir? Karena menurut Mas Sution, temennya Wapim Rednya Hamka ketika di Pedoman Masyarakat, kata dia gini, seandainya Hamka dia memilih menjadi guru di Padang Panjang, karena kan asalnya dia pernah guru ya, sekolah yang dia dirikan sendiri, di sekolah bapaknya juga bikin sekolah, tapi Hamka suka bolos kan, tidak pernah lulus SD. Seandainya dia tetap memilih sebagai guru di Padang Panjang dan tidak memilih berangkat ke Medan untuk menjadi jurnalis, publik tidak akan pernah tahu siapa itu Hamka. Jadi kebesaran Hamka itu karena tradisi menulisnya, dan dari situ dia terangsang untuk selalu belajar membaca. Jadi aktivitas Hamka cuma 2, ketika di Padang, ketika di Medan. Malamnya membaca, siangnya menulis. Malam baca, siang menulis. Itu aja kata Nasution yang setiap hari dia mendampingi Hamka di redaksi Pedoman Masyarakat. Waktu di filmnya kan ada juga Nasution, sosok Nasutionnya.
kayak gitu. Nah, Sapi Ma'arif juga dia tradisi intelektualnya muncul ketika dia ada di Suara Muhammadiyah siapa, termasuk Pak Haidar Nasir. Jadi karena media ini bukan media pada umumnya, jadi media yang berbasis pada pemikiran. Artinya kalau dia nggak baca, dia nggak bisa nulis. Saya declare Pak Haidar Nasir sebagai jurnalis berkemajuan hari ini karena konten-kontennya kan kita kalau baca Suara Muhammadiyah, aduh berat banget ya kalau kita nggak biasa baca, udahlah beban banget gitu ya bacanya. Sapi Ma'arif dia mendeklar sebagai jurnalis sejarah Islam. Jadi Suara Muhammadiyah itu diwarnai oleh Sapi Ma'arif kaitan dengan sejarah Islam. Jadi jurnalisme sejarah itu deklarasinya adalah Sapi Ma'arif. Di Indonesia itu nggak ada jurnalis ahli sejarah. Nah, Sapi Ma'arif itu ada di situ, sehingga Suara Muhammadiyah pada zaman Sapi Ma'arif itu warna sejarahnya sangat kuat, khususnya sejarah Islam gitu ya. Dan kembali terus ke Hamka, dia adalah pembaharuan pemikiran dan kebudayaan Islam. Jadi kalau kita lihat motor panji masyarakatnya, pemikiran dan kebudayaan Islam. Jadi konten-kontennya berat banget, termasuk yang terakhir kita balik, kalau Pak Rudin juga sama. Bukan laporan biasa, tetapi konten-konten yang bernarasi melawan penjajah, melawan memprotes kebijakan-kebijakan dari penjajah Belanda, dan dia bercita-cita untuk memerdekakan Indonesia lewat tulisan-tulisan yang dia lakukan. Oleh karena itu, keempat ini bagi saya adalah tokoh media, tapi bukan tokoh media biasa, tokoh media yang memberikan pencerahan kepada publik. Seperti tadi Pak Agus menyampaikan ada 3 kategori dalam laporan itu. Dia bisa kategori 1, dia kategori 2, dia juga melakukan kategori 3-nya. Dia menyampaikan pesan-pesan langit, dia melakukan investigasi terhadap persoalan-persoalan publik, dan dia juga melakukan aktivitas jurnalismenya setiap hari tanpa berhenti, tidak bermaksud untuk memperkaya diri, tetapi dia untuk memberikan keterangan kepada publik, termasuk dia melawan pada kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. Itu mungkin gambaran umum saja. Nanti yang mendalamnya oleh Pak Agus dan Bu Sinta. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Dr. Alhamdulillah ya, ada 4 tokoh. Ada Pak Epafudin, ada Buya Hamka, ada Sapi Ma'arif, dan ada Haidar Nasir. Saya masih ingat adalah Buya Hamka itu masuk penjara. Kapan kita bisa masuk penjara untuk berkata benar? Itu kan? Ya, berani nggak untuk berkata benar? Walaupun resikonya adalah masuk penjara. Gitu ya. Jangan. Itu hak Allah kan ya. Sedikit saya bangga dari orang media Pak. Kemarin waktu acara milad di UMB ya, saya sengaja pakai rompi MPI. Saya berada di belakang kursinya rektor UMB. Begitu masuk, wah protes, kok kamu kemana? Saya orang MPI, saya wartawan, saya media. Siapa? Nah itulah kelebihan daripada seorang media. Nah ya, terus ada, nah itu ya. Nah, yang lain dibuka apa tuh bisa? Wah harus sih. Saya orang media, saya orang MPI, saya orang wartawan. Ini pelanggaran undang-undang 18. Oh mengapa? Alhamdulillah. Itulah kelebihan daripada seorang media. Kita lanjut bagaimana? Kita gua. Tadi menurut pencipta buku, sekarang kita coba menurut pandangan channel nih ya. Menurut Ibu Dr. Hajah Sinta, mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Moderator, yang terhormat kepada Bapak PDM, mantan pimpinan saya, dan beserta jajarannya, kemudian juga pimpinan PDA beserta jajarannya, kemudian dari pemerintahan, dari Bupati atau yang mewakilinya, juga kepada seluruh peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dalam catatan ini saya menulis beberapa catatan gitu ya, karena bagi saya ini adalah informasi baru menurut saya. Kenapa? Karena saya bukan ahlinya sebetulnya ya di bidang komunikasi ini. Saya lebih mendalami terhadap ekonomi Islam gitu. Tetapi yang baru bagi saya yang ketika diberi tugas untuk membedah buku ini, saya pelajari seperti apa sih
buku media dan Islam berkemajuan ini. Gitu. Jadi menurut saya buku ini sangat menarik gitu ya, dan menurut saya juga buku ini bagaimana sebuah media itu bisa menjadi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Agus gitu ya, bisa menjadi suprastruktur. Jadi bisa media itu sendiri bisa menjadi suprastruktur, bahkan menjadi fondasi utama gitu. Bukan hanya superstruktur struktur itu sendiri gitu. Kemudian filosofis dari media itu sendiri adalah bahwa media itu bukan sekedar alat pelengkap, tetapi menjadi fondasi utama gitu. Kemudian juga landasan teologis dari media itu sendiri tadi adalah ikro. Ikro itu artinya membaca. Ayat Al-Quran yang turun itu ikro gitu ya, suruh membaca. Dan itu salah satunya itu adalah wahyu pertama yang merupakan landasan teologi dari media itu sendiri. Kemudian misi peradaban di sini adalah informasi dan ilmu pengetahuan mendahului pembangunan fisik. Kemudian anti determinasi ekonomi, menolak pandangan bahwa materi adalah salah satu-satunya penentu kemajuan. Bukan materi yang menentukan kemajuan, tetapi di sini juga media sangat berfungsi untuk menentukan kemajuan. Seperti itu. Saya contohkan di sini salah satunya adalah Suara Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah itu udah melebihi 1 abad gitu, yang dimana dia memiliki beberapa fungsi, diantaranya fungsi integrasi yang mana menyatukan umat dan organisasi di tengah fragmentasi zaman kolonial hingga modern. Kemudian yang kedua, fungsi dakwah. Fungsi dakwahnya ini media sebagai mimbar pencerah yang yang melintasi batas geografis gitu. Jadi Suara Muhammadiyah itu ditulis oleh berbagai kalangan dan di seluruh Indonesia gitu. Kemudian juga fungsi ekonomi. Kenapa bisa menjadi fungsi ekonomi? Karena di situ banyak iklan. Ya. Kemudian banyak iklan sendiri itu bisa menjadi jejaring bisnis gitu. Selanjutnya di dalam media itu sendiri ada yang namanya konsep jurnalisme profetik. Apa sih yang menjadi konsep jurnalisme profetik itu sendiri? Yang pertama adalah humanisasi, memanusiakan manusia. Seperti apa memanusiakan manusia itu? Yaitu menolak dehumanisasi dalam memberikan dan berpihak pada kemanusiaan secara universal, bukan mendiskreditkan atau bukan untuk ketidakadilan. Selanjutnya adalah liberalisasi. Bukan berarti liberalisasi itu tadi radikal, ke kiri-kirian, bukan. Tetapi di sini adalah liberalisasi di sini yaitu pembebasan dan umat dari belenggu kebodohan. Kemudian juga dari kemiskinan dan penindasan. Selanjutnya, konsep jurnalisme profetik itu sendiri adalah transendensi, gitu ya, berorientasi kepada ketuhanan, yang mana bahwa jurnalisme sebagai bentuk ibadah dan pertanggungjawaban secara spiritual. Sehingga dimensi media Islam sendiri adalah yang pertama itu mujadid. Mujadid itu adalah pembaharu, seperti halnya dalam gerakan Islam Muhammadiyah. Kemudian juga muwahhid. Muwahhid itu adalah pemersatu. Dan yang terakhir adalah mujtahid. Mujtahid itu adalah pemikir. Itu beberapa konsep dari dimensi media Islam itu sendiri. Tadi mungkin sudah dijelaskan beberapa tokoh yang menjadi dasar terbitnya buku ini gitu ya. Yang saya juga baru tahu gitu ya setelah baca beberapa Fakhrudin itu sendiri adalah dia jurnalis gitu. Karena yang saya tahu dia adalah pengusaha gitu ya. Karena mungkin saya bilang ekonomi, tapi dia pengusaha gitu. Kemudian juga Buya Hamka. Buya Hamka ini adalah dia dari mimbar ke pena. Sehingga saya pernah baca novelnya Tenggelamnya Kapal Vanderbilt. Nah itu saya tahu itu gitu ya. Kemudian juga karena teman saya juga meneliti tentang Buya Hamka,
dia juga meneliti bagaimana sih dia dari seorang pendakwah kemudian juga dia menjadi seorang penulis. Waktu di penjara saja dia bisa menerbitkan buku gitu ya, tafsir Al-Quran, itu sangat subhanallah sekali gitu ya. Kemudian juga di sini ada Ahmad Syafi'i Ma'arif, yang mana dia sebagai jurnalisme pencerah. Jurnalisme pencerah itu sendiri yang mana Islam di Indonesia harus menjadi tenda besar yang mengayomi kemajemukan, sehingga mempromosikan Islam wasatiyah. Tadi betul bahwa Muhammadiyah itu tidak kiri tidak kanan, tetapi di tengah wasatiyah moderat. Kemudian juga mengawal isu pluralisme dan keadilan sosial. Dan yang terakhir yaitu kritik sosial yang tajam namun konstruktif. Jadi kritik itu untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Itu. Nah, bagaimana tantangan di era digital ini? Di era digital ini, tantangan dari media itu sendiri, diantaranya yang pertama itu adalah AI atau si AI tadi ya, PS human. AI itu sendiri yaitu artificial intelligence atau akal buatan ya, akal imitasi. Kalau lebih mudah dihafali, AI berarti akal ini imitasi gitu. Jadi kita itu harus lebih pintar daripada AI itu sendiri. Kan sekarang itu sudah tinggal klik saja ya, segala sesuatu sudah ada di tangan gitu. Beda dengan dulu, informasi itu sangat sulit didapat, apalagi buku-buku yang sangat bagus itu. Waktu saya dulu juga saya harus nunggu nyari buku sampai di luar negeri, pesen ke teman saya di luar negeri gitu, pesen buku ini yang datangnya 3 bulan kemudian. Kalau sekarang itu sudah di tangan, 1 detik itu langsung ada gitu ya. Kemudian bagaimana sih kaitannya buku ini dengan realitas di digital sekarang ini gitu. Yang mana yang pertama itu adanya disrupsi media dan mujadid digital. Informasi keagamaan tidak lagi didominasi oleh lembaga formal yang mana seperti pondok gitu atau masjid, melainkan sekarang itu oleh influencer. Benar nggak ibu-ibu bapak-bapak? Sekarang itu didominasi oleh influencer. Jadi yang memiliki pengaruh besar itu sendiri adalah influencer itu sendiri. Kemudian juga banyak konten bersifat parsial, emosional, dan intoleran yang membanjiri beranda kita. Kemudian kebutuhan mendesaknya, jika Islam berkemajuan absen di ruang digital, narasi negatif akan menang. Peran pembaharu ini melalui media digital adalah kewajiban, bukan lagi sekedar pilihan. Kemudian adanya keterkaitan antara ikro itu sendiri, tadi ikro yaitu membaca, men-scrolling atau kalau sekarang ya, dan juga klik tentang klik gitu dari HP itu sendiri. Bagaimana sih transformasi dari ikro itu sendiri yang tadinya hanya membaca kemudian juga bisa untuk menyampaikan, kemudian juga memastikan bahwa postingan dan yang di-share itu harus sesuai gitu. Jangan asal ketika dapat informasi seperti itu lalu disebar, tetapi kita harus pandai memilah apakah ini berita yang benar atau tidak gitu. Kemudian juga tantangannya memastikan perangkat ini menjadi alat pencerah, bukan sekedar konsumsi dangkal atau penyebar hoax gitu. Nah, bukti empiris sejarah yang mana kita mengenal Buya Hamka sebagai ulama, namun juga dia juga berperan sebagai jurnalis, bahwa tokoh besar ini tidak berbicara dari Menara Gading, mereka terjun langsung ke medan media, yaitu surat kabar atau majalah, untuk memenangkan gagasan. Peta jalan untuk kita itu sendiri, yang mana isi ruang kosong. Isi ruang kosong itu seperti apa? Jangan biarkan ruang digital didominasi oleh narasi intoleran. Jadilah menjadi konten yang bisa memotivasi orang untuk melakukan kebaikan. Kemudian juga digitalisasi ikro. Gunakan smartphone sebagai alat literasi dan pencerah peradaban, bukan hiburan semata. Kemudian juga warisi semangat teladani Hamka, terjun ke media, menulis dan mempengaruhi opini publik
dengan etika seperti itu. Sebetulnya masih banyak yang perlu disampaikan, tetapi terlalu panjang ya kalau disampaikan. Mungkin saya serahkan kepada moderator. Ya, berikan aplaus buat Bu Dr. Sinta ya. Sangat luar biasa karena bahannya banyak belum bisa disampaikan. Terima kasih Bu ya. Kita lanjut oleh Bapak Dr. Agus Rahmat Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah padat disampaikan Pak Arni, Pak Bu Sinta. Saya ingin menyampaikan cerita sederhana saja. Seminggu yang lalu saya dikritik oleh anak saya kelas 3 SD Muhammadiyah 5 ketika menonton TV sekaligus saya membuka AI. Kemudian kali TUI Jambi meninggalkan HP Abi. Masa ketua PDM bahwa itu dokter nanyanya ke AI. Akhirnya saya seketika, ini soal jabatan, soal harga diri, maka saya jawab, Nek, bukan sedang nanya ke AI, bukan sedang bertanya ke AI, tapi sedang menguji AI. Coba lihat pertanyaannya. Saya tidak sedang bertanya ke apa itu Indonesia, tapi pertanyaannya apakah AI tahu tentang Indonesia? Gitu. Hanya tipis saja perbedaannya, siapa yang pintar, siapa yang lebih pintar, kan gitu kira-kira. Saya ingin dari perspektif pengguna media. Kalau tadi Pak Roni karena juga pelaku, mesti kita juga mengamati dari sisi yang lain. Saya dari sisi pengguna media. Tapi klarifikasi dulu, saya tidak pernah menyebut wartawan supaya disampaikan Pak Aed. Pak Aed terlalu semangat ya. Saya sedang membuka bapak-bapak yang berbeda satu sama lain. Sudah tidak berpanjang Pak Aed, nanti dikasih aja. Kalau SKMP-nya mau dipertahankan. Itu godaan jadi wartawan itu begitu, ada ancaman. Tapi kalau yang bertanya sekarang dari pengguna media, saya melihat begini, media hari ini itu kan penuh informasi yang isinya macam-macam. Ada ilmu, ada nilai, ada juga hiburan. Soal mana yang paling banyak nanti bisa kita pilih-pilih yang mana yang lebih besar. Tapi maksud saya, dari semua yang kita saksikan dari isi media itu, media apapun, media mainstream, media yang lain, media tulis, media baca, ada kecenderungan dari orang yang membaca. Ini juga cerita saya kedua Pak Roni. Ketika saya nulis apapun di status atau nulis yang kemudian di up oleh teman-teman dari RPI Garut, misalnya di IG Muhammadiyah, saya belum percaya juga bahwa mereka itu melayu itu karena membaca. Karena kebetulan saja scroll saja ada di situ ya. Lihat fotonya aja. Atau juga kalau di grup WhatsApp itu ada jempol, saya juga tidak percaya jempol siapa. Apa mereka itu setuju atau daripada nyari HP ke PDF jempol atau di jempol yang kira-kira sama seperti Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang meninggal hari ini, saya kira itu keprihatinan secara keagamaan. Nih Pak Ustadz Guntur orang Emutan. Jadi kalau dulu ada orang meninggal cepat segera melayat, sekarang kan tidak. Menjawab innalillahi dari stikernya orang lain. Rasa angus tak urusan yang mayit. Ini mau jalan ke orang Nulutan waktu, jika sudah ada kumaha gitu beda saya lah gitu ya. Nah, kan itu yang terjadi. Ya coba lihat Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kecenderungan yang kita lihat saya sebagai pengguna dan penikmat media. Yang pertama, kadang-kadang media itu kita baca kalau pas sintai. Kita punya situasi nganggur, tidak punya pekerjaan. Jadi daripada tidak punya pekerjaan ya scroll kiri, scroll kanan, naik turun. Tapi memang ada akibat kalau kita nganggur kemudian buka media.
kita itu punya bersama-sama secara berjamaah punya penyakit epilepsi. Apa epilepsi itu? Kejang-kejang, terjoli, ruas, gitu. Walaupun terbiasa jadi imun. Ini epilepsi yang asli, yang jenazah tidak, itu bedanya di sini. Kalau yang epilepsinya yang asli ya seperti yang kita saksikan. Kalau epilepsi kita itu sudah punya ketahanan tubuh, sudah terbiasa istiqomah jadi kejutan-kejutan tiap hari. Ya daripada tidak ada pekerjaan, ya kemana aja mencari itu. Soal baca atau tidak, soal lain. Ya, apalagi kalau besok ada jadwal khutbah Jumat, maka carilah di WA itu baca materinya. Nah ini juga kan ada masalah di situ, Pak. Kita tidak mengejar substansi, tapi kita mengejar produk orang yang kadang-kadang konyolnya. Jangankan tadi kita menyebut di ujung itu media itu harus jadi pencerahan. Kita tidak baca, kemudian kita pindahkan forward ke tempat yang lain. Padahal yang menyesatkan itu semua jadi menyesatkan secara berjamaah. Dan kadang-kadang itu aku enggak, aku mau adu itu mengunggulkan gitu. Padahal isinya apa? Ini yang pertama. Yang kedua, kita mendapati produk media itu sebagai teman, company yang safe gitu. Disimpan aja sebagai teman saja. Jadi kalau tidak bertemu dengan HP, bertemu dengan isi media, kita hari itu kehilangan karena temannya hilang. Saya pernah nanya bapak-bapak di tempat mana ya, kalau yang merasa pertanyaan saya itu masih ingat, coba dijawab. Kata saya, bapak meninggalkan ke kantun HP, ini ke kantun tuan istri. Rata-rata menjawab mending ke kantun pun bojok. Dapur bojok mau bakal nuturkan, dan HP mah bisa nuturkan, mending balik dari ke iman. Nah ini karena apa? Teman. Ya kalau tiap hari itu kita merasa teman, maka kita ketagihan, balik lagi besok buka lagi. Bangun tidur, buka lagi media. Bangun tidur, mau tidur, bangun media. Mau makan, media dulu. Allah memberikan yang kedua. Yang ketiga, ada yang mencari isi media itu karena pelarian, katalistik gitu ya, secara psikologis. Jadi ini membuang sisa-sisa penyakit yang ada dalam diri kita, pembuangannya ke sana. Maka tidak kaget kalau misalnya isi media yang dibuat oleh siapapun yang sekarang yang jurnalis, yang ahli jurnalis itu semua orang ya yang punya HP. Kadang-kadang kita bingung, dia nulis pendek tapi kita kaget apa isinya. Apa? Ada siapa belas? Oh ya, dia peserta tadi ada yang lewat sekali Pak ya. Asal air kopi, padahal apa hubungannya dengan acaranya nih, gitu ya? Nah, sebab jurus ngariung pasti kudu air kopi. Kalau kau marah, darah, jadi unggul. Allah tidak berani jawab. Nah, jadi katalistik pelarian saja bahwa itu harus muncul karena memang harus dapatkan satu media ketika orang menumpahkan rasa sakitnya itu, rasa sesalnya itu, rasa marahnya itu. Dan di situ itu banyak cerita yang kemudian lucu dan unik kan gitu ya. Ketika orang tiba-tiba marah-marah, ini ke siapa? Yang baca akhirnya GR bawa ke api kan gitu ya. Kemudian dibalas, jadi bebas saya. Nah, urusannya padahal lain kemana? Tapi aku sabab musuh itu, ini kiwe musuh lain apa saya? Nah ini soal budaya. Yang keempat ya sosial interaksi. Jadi interaksi sosial di situ kan ada himpunan kumpulan. Jadi Bu Sinta akhirnya kalimat saya itu mantan ketua Staida. Kalau bisa saya alumni ketua Staida supaya bisa reunian ya. Mantan masuk dicari dia. Yang kelima enjoyment. Jadi orang membaca media, mencari media karena media itu mengasihkan dan dia merasa tenang dengan media yang dibaca. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar kritik saja bagi kita Pak di Muhammadiyah Pak betul-betul. Saya hampir tiap minggu ada yang mengirimi majalah, koran, bahkan ya channel-channel hampir tiap hari yang dia konsisten. Kalaupun saya tidak ada di rumah pasti sudah disimpan di warung. Kalaupun
saya dinyatakan tidak ada di rumah masih dititip di kantor. Dia itu bersungguh-sungguh, sehingga dibaca atau dibaca itu adalah kiriman kebaikan beliau untuk saya. Dan itu terjadi sudah puluhan tahun. Saya tidak tahu anggotanya sebesar apa. Tapi ketika lihat channel online-nya luar biasa, paling banyak di Indonesia, paling kaya. Kalau kita Ibu Aisyah pengajian subuhnya sebulan 2 kali ya. Mereka tiap hari, mereka sudah tiap hari dan satu harinya tidak satu pengajian yang saya ceritakan ini channelnya itu. Ada yang tadi subuh pagi-pagi, nanti siang ada, nanti malam ada channel yang sama. Artinya apa? Ini juga sesuatu yang luar biasa, memberikan hasanah, tetapi bagi kita yang lebih duluan ini sebuah tantangan bagaimana kita mengejar ketertinggalan itu. Yang keenam, ada yang membaca media sebagai pengguna itu adalah relaksasi, ya hanya sebagai hiburan saja, sekali-kali saja. Tapi biasanya kalau sudah sekali-kali jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan dulu ya gitu ya. Tapi relaksasi, sehingga tadi kalau kita menemukan relaksasinya, dia akan kehilangan sesuatu yang sangat penting di dalam dirinya. Tapi merelaksasi itu pada fungsi awalnya baik sebetulnya. Tapi kalau relaksasinya berulang, itu sama dengan kalimat darurat tapi tiap hari. Selain darurat maksudnya. Yang ke-7 dan ke-8, bahwa media itu dibutuhkan oleh pengguna sebagai informasi. Jadi dia akan mengejar informasi itu. Seperti pertanyaan, Bu Haji, ada pengawasan subuh hari dinten ayat itu kan karena butuhnya informasi tentang itu. Karena sesuatu yang harus sustainable, bersambung ceritanya, bersambung bahasanya, atau karena kita menerima sesuatu yang bermanfaat dari yang kita dapatkan dari informasi. Nah, dan yang terakhir, pengguna dari media itu menganggap media itu penting karena dia merasa menganggap bahwa media itu adalah yang bisa mencerahkan dirinya, memotivasi dirinya, hidup lebih baik karena dia sudah punya media yang diandalkan. Medianya yang mana? Medianya berapa? Itu tergantung kemampuan orang. Tapi dia kemudian merasa ketergantungan dengan media yang dimaksud. Nah, dari beberapa pengguna ini barangkali ke depan Pak Roni bisa melanjutkan penulisan bukunya untuk juga menulis media Muhammadiyah yang bisa mewakili kebutuhan pengguna dari media itu. Saya kira punten Pak. Ini kritik tapi juga tidak tahu benar atau salah. Banyak sekali yang di YouTube yang mengaji dari Muhammadiyah itu jarang nontonnya, tapi yang lain banyak penontonnya. Karena apa? Terlalu serius, terlalu benar ngajinya gitu, benar terlalu benar. Jadi dia itu padat dengan dalil, akhirnya dia. Tapi menurut saya benar, boleh mencapluk. Nah ini juga bagaimana ini menengahi ini Pak Roni. Sebab kita pun butuh substansinya benar, tetapi nilai yang diterimanya juga yang menerima banyak. Nah sehingga kata kunci ini yang saya maksud adalah, nah yang ketiga terakhir Pak saya ingin sampaikan, pada prinsipnya kata kunci media Muhammadiyah itu memegang 3 prinsip: 1 benar, 2 baik, 3 bermanfaat. Yang banyak kali ini yang tadi saya kritik di depan itu adalah karena ini lagi diskor ya, kita dengarkan dari pemirsa ya. Gimana Bu? Setelah mendengar tadi ada bedah buku, pendapat Ibu? Ya, alhamdulillah lebih terbuka. Setelah melihat karya-karya tokoh-tokoh di antara kita, jadi memperkuat perjuangan kita, lebih fokus, lebih hati-hati dalam langkah, karena kita dihadapi dengan tantangan yang pada sebelumnya belum ada kan. Tantangan ke depan itu seperti apa, tapi tetap prinsip-prinsip perjuangan mereka yang terdahulu itu kita pegang. Terima kasih Bu. Sami-sami. Dari sisi tahun lahir bedanya cuma 11 tahun.
1912 dan 1923, tapi dari sisi jam cuma beda 11 menit, sama-sama pada Isya gitu. 1912, 1923. Kemudian yang saya baca ini di beberapa referensi bagaimana kedekatan Muhammadiyah dan Persis khususnya. Ketika dulu, kalau di Persis kan dulu nama itu Majelis Ulama, sebelum menjadi Dewan Hizbah. Kemudian kalau di Muhammadiyah Majelis Tajdid, meskipun pernah juga berubah menjadi tambah tajdid, kemudian juga pernah tambah pengembangan pemikiran itu masalah. Dan dulu itu sekitar tahun 60-an yang saya baca ada anggota Persis yang juga menjadi anggota Majelis Tajdid. Sebagaimana juga ada anggota Majelis Tajdid yang menjadi anggota Majelis Ulama di Persis. Di antaranya tokoh Muhammadiyah itu Munawar Khalil itu tercatat dalam sejarah pernah menjadi anggota Majelis Ulama atau Dewan Hizbah Persis. Sebagaimana juga di Persis ada salah satu tokoh yaitu Kiai Haji Abdurrahman yang pernah menjadi ketua umum, beliau juga menjadi anggota Majelis Tajdid. Jadi itu seiring antara Majelis Tajdid dan Dewan Hizbah. Tapi di kemudian hari itu berpisah masing-masing sehingga fatwanya pun bisa jadi berubah berbeda. Seperti halnya rokok di Muhammadiyah haram, kalau di Persis makruh begitu. Cuma bedanya yang saya tahu di Muhammadiyah diharamkan tapi anggotanya banyak yang merokok. Sebagai dimakruhkan tapi ada tokoh Persis yang mengharamkan. Itu. Jadi paling tidak ya diantaranya mantan ketua umum PP Persis itu mengharamkan secara pribadi terhadap rokok. Itulah dinamika. Tapi yang saya jelaskan ini terkait kedekatan Persis dan Muhammadiyah sesama pembaharu. Yang kedua terkait majalah, misalnya di Persis itu dulu ada yang sekarang bertahan sampai dari tahun 62 sampai sekarang yaitu majalah Risalah. Kemudian di Bangil pernah ada majalah yaitu namanya Al Muslimun yang sekarang sudah tutup. Di masa Hasan tahun 30-an setiap beliau membuat majalah ketika itu pula oleh pemerintahan Hindia Belanda ditutup. Pernah ada Al-Lisan, Al-Fatwa dan sebagainya. Ini yang luar biasa dari Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah dari 1915 sampai sekarang itu luar biasa. Bahkan saya baca di beberapa referensi pernah mendapatkan murid ya. Suara Muhammadiyah itu menjadi media tertua yang bertahan sampai sekarang dengan apa yang relatif cukup tinggi. Itu mungkin sama-sama bagian dari pembaharu, kemudian juga berdakwah di dunia media. Yang berikutnya terkait dengan tantangan ke depan ya. Tantangan ke depan. Kalau dulu tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Dr. Roni, jadi penulis ketika jadi mahasiswa tahun 90-an itu menjanjikan nulis di media koran itu bisa bayar SPP ya. Itu berbeda dengan sekarang. Kalau kita nulis terus dimuat di pikiran rakyat tidak dijamin bisa bayar SPP gitu ataupun di majalah. Di sisi lain juga media itu kan ada media cetak, kemudian sekarang ada media digital sampai media sosial. Sekarang itu kalau untuk akademisi, misalnya kita yang akademisi yang tidak lepas dari perguruan tinggi, nulis di majalah, kemudian nulis di web itu relatif kurang daya tariknya. Sekarang itu tuntutan serba jurnal. Dan menulis di jurnal bukan dibayar malah bayar ini sehingga tidak menjanjikan dari sisi income, kecuali nanti ketika jabatan fungsionalnya meningkat. Di sisi lain juga sekarang itu orang kecenderungannya itu lebih tadi kalau kata Pak Dr. Agus ada isi dari media itu ada yang isinya ilmu, ada yang isinya nilai, ada yang isinya hiburan. Dan ternyata yang isinya hiburan, yang flexing dan sebagainya lebih banyak follower dan subscribernya daripada yang memposting ilmu dan nilai. Ini tantangan ke depan. Termasuk juga di dunia medsos. Di dunia medsos. Sekarang itu orang daripada harus nulisnya lebih baik ya mengisi di medsos itunya. Dan kita bagian dari ormas ya yang nilai-nilai dakwah, nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana mengisi ruang-ruang itu di media sosial, kemudian di media digital, termasuk juga mempertahankan media cetak. Di Persis sendiri dari tahun ke tahun ini majalah Persis Risalah itu oplahnya itu menurun. Nggak tahu kalau di Muhammadiyahnya di Persis sendiri. Padahal sudah dianjurkan, diinstruksikan untuk langganan, ternyata susah. Dan banyak juga kejadian saya ketika mencari informasi terkait fatwa, mencari data di kalaupun tidak di ES sekarang dulunya itu mencari di internet, sehingga yang muncul itu media-media seperti
media Salafi, kemudian yang di Jogja apa ya, Rumaiso itu menjadi trending di kaitan dengan fatwa-fatwa hukum Islam. Nah, dalam hal ini bagaimana kita mengisi ruang-ruang tersebut, dan ini menjadi tantangan bagi kita yang bergelut di dunia dakwah dan di dunia amar ma'ruf dan munkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengaturkan banyak terima kasih kepada panitia karena merasa terhormat diundang di Keluarga Besar Muhammadiyah. Dan ini pertama kali saya menginjak lingkungan pendidikan Muhammadiyah. Jadi refleksi masa kecil saya itu waktu SD, saya sekolah Muhammadiyah. Jadi waktu SD negeri itu siang harinya saya sekolah di Madrasah Muhammadiyah. Almarhum Pak Wang Sulama itu guru saya itu sampai SMP. Berarti saya belajar di Madrasah Muhammadiyah itu dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP. Baru setelah itu saya goodbye kepada Muhammadiyah karena tidak berpendidikan nanti di Muhammadiyah. Saya langsung ke SMA Cikajang Riawas, pas kali itu ke Jakarta bekerja dan kuliah juga, berjuang. Alhamdulillah ini momen yang bagus buat saya. Selama ini aktivitas saya juga sama mengajar di kampus, tapi untuk di masyarakatnya saya concern di budaya. Saya pengurus di masyarakat Dewan Adat Kabupaten Garut. Sekarang juga lagi didorong menjadi anggota pengurus Dewan Kebudayaan Jawa Barat. Kemarin saya menghadiri majelis musyawarah Sunda di Gedung Sate. Jadi memang aktivitas ini nggak jauh dari budaya. Dan budaya media ini sangat penting. Salah satu ketertarikan saya, misalnya Jarod ya. Jarod itu salah satu makam tokoh terkenal. Kebiasaan saya itu setelah Jarod itu menggunakan media sarananya. Bayangkan kalau saya Jarod lalu ngadongeng kasih tiap orang sampai saya ini. Tapi setelah Jarod saya menulis hasil dari Jarod itu dan langsung saya rilis ke media digital dan dibaca oleh ribuan orang. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi nilai-nilai yang manfaat daripada itu sebuah kemanfaatan buat yang membacanya, kan begitu. Jadi memang media ini dahsyat sekali. Satu hal yang saya kritisi ya dalam dunia media kita, khususnya umat Islam, ini kan media dan Islam berkembang. Terkadang ironinya, sebagai masyarakat terbanyak di Indonesia, kita ini kalah dalam media, ya kan? Kehendak politik warga Muslim kadang tersisihkan, kan begitu. Ini media yang lemah. Mari kita koreksi, ya kan? Kalau aware dengan media di lingkungan Islam, insya Allah ini efeknya sangat besar. Apa yang menjadi cita-cita orientator kita dalam gerakan Islam itu akan terwujud. Dalam pengertian menuju negara yang negara yang penuh dengan ridha Allah, bukan carut marut penuh fitnah. Seperti ini yang kami rasakan karena memang dampak lemahnya media, terutama dalam kalangan umat Islam yang memang antara yang aware dengan media dengan yang belum mengenal media itu masih banyak yang tidak mengenal media. Ini PR kita, Pak Roni, Pak Dr. Roni masih muda. Tantangan kita sebagai sesama pejuang Islam untuk terus bagaimana memperkuat media Islam di tengah-tengah tantangan politik kita supaya eksis lagi di negara Indonesia ini. Demikian masukan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kita itu berada dalam perjuangan ya. Wadahnya Muhammadiyah, tapi tetap
kita berjuang atas ridho Allah ya, di jalan Allah, mengacu pada Quran dan hadis ya. Dengan berbagai cara ya, media apapun ya kita tempuh, yang penting sesuai dengan tema milad sekarang, yaitu memajukan kesejahteraan bangsa ya. Nah, kemudian memang radio sekarang sudah dilupakan mungkin, tapi insya Allah itu pendengarnya masih ada. Tapi kenapa ditawari orang-orang Muhammadiyah yang Aisyah juga itu seolah-olah tidak dipandang sebelah mata ya. Dan kami mengharapkan ya, kan kita dengan segala upaya kita, apapun yang bisa memajukan atau meningkatkan kesejahteraan umat ya. Oleh karena itu kami mengajak kepada para mubalik Muhammadiyah Aisyah ya, untuk mengisi ruang di media elektronik, jadi bukan medsos saja, bukan di WA saja, tapi radio jangan dilupakan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini berusaha memberikan keteladanan tentang masa depan. Kenapa? Karena usia saya 65 tahun, masa ya anak-anak muda ini kalah oleh orang tua seperti saya? Itu yang pertama. Tapi senang juga saya ini bisa pegang yang beginian begini. Itu yang pertama. Yang kedua saya usulkan ya Pak, itu adalah di seluruh kecamatan se-Indonesia minimal 1 orang, 2 orang itu bisa menguasai media digital. Apa fungsinya? Seluruh pengkhutbah Muhammadiyah harus di streaming, pakai streaming. Jadi itu mudah sebetulnya, tidak sulit. Tinggal disimpan seperti begini, lalu orang ngomong, ya sudah langsung akan sampai begitu. Yang menjadi masalah adalah wifi-nya begitu. Tapi ini kuotanya. Tapi ini kuotanya juga pakai ini Pak. Seperti saya ini kan di sini tidak masuk nih. Tapi saya pakai yang pribadi saja. Itu yang pertama. Yang kedua, di Indag ada yang namanya bisnis digital. Ya. Bisnis digital ini sudah harus keharusan. Lalu di seluruh kurikulumnya ada yang namanya kurikulum tambahan namanya dakwah digital. Sehingga setiap orang bisa membuat itu. Lalu itu kalau tidak diajari, mereka tidak akan membaca bacaan panjang dan mereka tidak akan bisa membuat konsep, membuat tulisan. Tapi kalau sekarang mereka dilatih untuk tampil, ya kuliah ada dakwah digital, semua mahasiswa Taida itu diwajibkan, atau mahasiswa Muhammadiyah itu otomatis mereka dilatih membuat tulisan, dan setelah membuat tulisan mereka melatihkan berbicara di depannya. Itu saja ya. Jadi bagi saya kalau yang terakhir 178 universitas katanya hebat-hebat. Kenapa tidak bisa mengalahkan Google? Kalau di Turki bisa mereka membuat aplikasi sendiri. Kenapa di Indonesia dengan universitas yang begitu banyaknya, katanya tajwid pembaharu, tetapi mereka hanya jadi pengekor, bukan berorientasi kepada masa depan. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Andes Ismail Sartianto ya. Inilah Bu, Bapak korban daripada kita. Pak Ismail itu terkenal dengan Bu Cuci ya. Tapi karena era digital, YouTuber, karena jadi YouTuber, karena yang tinggal kayak dia ada. Terima kasih Pak Ismail.
Ismail Sarjana. Jadi harus betul ya mengikuti arahan kita. Pak Ismail ini langsung karena ini jadi itu kan gitu. Terima kasih. Tentang Pak Gunawan sedikit pengen nanti ada cerita. Betul, Muhammadiyah versus Makmur. Kalaman kami Pak. Ya, tapi masalah kayak bukan di mana? Hanya cerita akhirnya. Abdi nikah pertama 6 tahun Pak. Orang NU itu, ayo, pakai tongkat pada akhirnya terpisah. Tapi secara persis Ismail alhamdulillah berkembang biak pas 5 Pak. Hei, mau osok nih, pergi ke rumah. Ya, 6 tahun, ayo, perdebatan teh. Akhirnya sudah jadi gitu lah. Ya, tapi haram nikah dari akhirnya alhamdulillah sudah para pesis jadi berkembang. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah biasa nikah 2 kali. Ya, oke, langsung dijawab oleh narasumber langsung closing statement. Ya. Muhammadiyah dengan Persis punya spirit yang sama. Sebenarnya sebelum Muhammadiyah dan Persis bikin media, kan gelombang pembaharuan itu awalnya muncul tanah air kan sebenarnya waktu dulu kita masih Nusantara ya. Singapura juga masih bagian dari itu. Media pembaharu pertama itu munculnya di Singapura. Nama medianya Al-Imam. Kemudian ke Minangkabau, nama medianya Al-Munir. Kemudian Al-Imam tidak terbit lagi, nanti muncul Al-Munir tidak terbit lagi, muncul Munirul Manar, muncul lagi nanti Al-Imam yang kedua. Jadi itu ulama-ulama pembaharu yang sebenarnya seberusel dengan Ahmad Dahlan gitu ya, di Saudi, dan media-media ini lahir sebelum Suara Muhammadiyah. Entah Ahmad Dahlan melihat yang di sana tidak terbit lagi karena ada yang setahun 2 tahun kemudian meninggal, ya, Ahmad merasa sebagai organisasi pembaharu kita juga harus bikin itu. Jadi tadi ada spirit bagaimana pembaharuan pemikiran Islam terjadi di luar sana gitu ya, yang terjadi di Timur Tengah itu diadopsi bukan hanya pada konteks pemikiran Islamnya, tapi juga pada konteks metode dakwahnya, sehingga harus bikin media. Pada saat itu mungkin sekarang kalau bicara majalahnya apa pentingnya gitu ya, apa anehnya, tapi seperti kata Pak Ismail tadi, kalau hari ini Ahmad Dahlan ada, pasti Google tuh pasti yang bikin Ahmad Dahlan. pada tahun belasan masyarakat Indonesia, kemarin ada riset yang siapa itu tahun 1915 yang bisa baca itu baru 3%. Ahmad Dahlan sudah berani bikin media, jadi begitu futuristiknya Ahmad Dahlan. Kalau dia bicara bisnis nggak visible, Syahan rek macana tuh, tapi Ahmad Dahlan pikirnya ke depan. Media ini penting, bahkan ditugasi ke Haji Farudin jangan hanya bikin medianya, kalau perlu beli percetakannya. Maka Haji Farudin itu pengusaha percetakan seperti dulu juga berdiri di Garut kan, dia punya percetakan juga. Jadi pada zaman itu sudah melampaui pada zamannya gitu ya. Nah spirit itu juga sama, karena seberus ilmu juga dengan para pendiri Persis. Jadi spirit dakwahnya itu sampai pada metode penerbitan. Walaupun ya sama, saya juga selalu yang meneliti Suara Muhammadiyah juga pernah melakukan riset risalah. Memang dari sisi konten ada pergeseran gitu ya. Pergeseran Al-Muslimun sudah nggak ada. Saya itu sebelum ke Bandung waktu SMP di kampung, bapak saya bawa majalahnya itu apa? Satu Al-Muslimun, yang kedua Bina Dakwah, yang ketiga buku-buku tentang Syiah. Bapak saya nggak ngerti, padahal bapak saya Muhammadiyah. Jadi ketika saya ke Bandung, pikiran-pikiran tentang versi, termasuk juga tentang Syiah, saya udah tahu sejak awal. Jadi sebenarnya spirit itu sudah sama dijalankan, cuma mungkin kalau saya melihat tadi riset risalah karena Suara Muhammadiyah pasti, jadi ada pergeseran secara konten. Dulu yang namanya petik yang disebut dengan orang-orang liberal di Indonesia ini, itu juga nulis di risalah, Pak. Kalau saya baca risalah tahun 60-an, 70-an, yang isinya itu
waduh, orang-orang yang dengerin Kristen secara pemikiran dikategorisasikan gitu ya di 890-an itu orang yang berat, tapi juga sebenarnya pada nulis, termasuk Sapi Mario juga nulis di risalah itu Pak. Amin Rais juga beberapa tulisan saya lihat risalah. Pas kesininya risalah lebih tertutup Pak, yang saya lihat seperti itu. Suara Muhammadiyah sama. Jadi kalau lihat bobot suara Muhammadiyah lebih berat di tahun 80-an 90-an. Sekarang kalau nggak ada tulisannya Haidar Nasir, isinya udah nggak jelas suara Muhammadiyah. Terus terang saya, karena saya tiap hari yang ngerti suara Muhammadiyah, spiritnya tuh udah nggak ini. Jadi tulisan-tulisan itu sebenarnya hambar. Kalau kita bicara Oplah, saya nggak tahu ya, Oplah itu suara Muhammadiyah waktu tahun kemarin waktu Pak Haidar bicara di suara Muhammadiyah itu masih di angka 20 ribuan eksemplar. Tahun ini saya nggak tahu. Nah, risalah saya tidak tahu. Tapi yang penting ini pentingnya media Islam kita pelajari bahwa ada model bisnis yang itu tidak dimiliki oleh media yang lain. Apa model bisnis media Islam itu kecenderungannya lebih pada infak. Risalah itu secara bisnis tidak menguntungkan. Kantor redaksinya, orang-orangnya cuma berapa orang, tapi mereka itu jihad di situ kalau nggak terbit ngerasa berdosa. Tapi kalau media secara umum mau terbit nggak terbit ya terserah, dan yang penting saya nggak jihad aja. Nah, spirit jurnalis Islam itu nggak begitu. Kalau ini nggak terbit, saya berdosa karena saya tidak menjalankan misi dakwah di media. Di Suara Muhammadiyah juga sama, bisa habis-habisan. Ini kata Kang Denny yang dirutnya Suara Muhammadiyah itu, Kak Denny Asari ya, kata Pak Haidar Nasir, kalau Suara Muhammadiyah akan berhenti terbit, tunggu sampai saya meninggal dulu. Jadi jangan sampai Suara Muhammadiyah berhenti pada periode kepemimpinan saya atau ketika saya masih ada, saya berdosa. Dan nanti kan muncul kepemimpinan baru juga masih begitu. Jadi spirit bermedia di Muhammadiyah terhadap pers di Islam secara umum itu jihad. Jadi kalau pakai logika bisnis nggak masuk, pakai undang-undang PT itu nggak masuk. Karena dulu nanti masuk yang radio, saya pernah sedikit sebentar di KPID. Radio-radio Roja itu yang Islam itu mereka nggak boleh ada iklan. Itu bertentangan dengan prinsip industri. Mereka hidup dari iklan. Mereka itu menolak, bukan tidak mencari, menolak, orang datang itu ditolak. Nah terus hidupnya dari mana? Dari infak. Itu udah masuk logika ini, tapi bisa. Nah itu karena jihad, pendekatannya jihad. Jadi kalau spirit jihad udah nggak ada di Muhammadiyah ya, atau di organisasi Islam, udah media-media yang tapi saya juga pernah apresiasi ketika Suara Muhammadiyah, ketika Tempo jual aset, ketika Publika jual aset, sekarang kan kantor Publika udah jual, Kompas jual aset, Kompas tuh bikin tower 30 lantai rugi, media Indonesia jual aset, semuanya media jual aset, pada sebagian tutup. Suara Muhammadiyah malah bikin hotel, SM Tower. Sebelum SM Tower itu SM dulu yang 4 lantai. Di tengah isu media sedang kolaps semuanya, secara nasional, Suara Muhammadiyah bikin geraha 4 lantai. Dari asalnya ruangan butut, jelek, males masuk juga, udah males. Dia bikin geraha di jalur yang sangat strategis, dan ketika itu diresmikan, dia juga menyampaikan berapa tahun lagi kita akan bikin tower hotel. Jadi ini anomali kalau menurut saya. Jadi spirit jihad itu melahirkan amal usaha yang luar biasa berlipat ganda. Entah dari mana rezekinya itu kalau ini mah mungkin kuasa Tuhan aja. Yang kedua, betul kalau Islam kalah dari sisi media, apalagi tadi yang disampaikan Pak Ismail itu, ini kan persoalannya begini, media globalnya dimiliki orang. Jadi apa yang muncul di media, di gadget kita terkait dengan konten-konten media sosial itu kan yang menentukan bukan si pembuat konten, yang menentukannya adalah yang punya algoritmanya. Kita bikin konten banyak, sama algoritmanya nggak gini, ya sama aja orang nggak mau nonton konten sang. Jadi memang ini persoalan bisnis globalnya.
bukan hanya persoalan lokalitas. Apakah konten tadi, apakah mubalik kita kurang berkualitas? Kan tidak, tapi algoritmanya memberikan konten tentang ceramah itu yang selalu ada ketawanya. Itu bukan berarti mereka lebih bagus, tapi secara algoritmik itu dia mengatakan bahwa konten ini lebih dijual. Jadi bukan bicara mana yang lebih bagus algoritmanya, tapi mana yang lebih dijual. Seperti konten TV, karena masyarakatnya suka dengan horor, yang dikasihnya horor, bukan berarti horor lebih bagus. Oke, apakah talk show lebih bagus daripada sinetron? Kan tidak, tapi publiknya disodori sinetron. Oleh siapa? Oleh Hasan Nielsen. Hasan Nielsen itu lembaga survei satu-satunya di Indonesia punya tandingannya. Cuma sendiri kata Hasan Nielsen, wahai pemilik TV yang disukai masyarakat itu sinetron, bikinlah sinetron. Mendidik enggak, yang mendidik enggak ditonton. Kenapa? Karena menurut Hasan Nielsen yang payu dijual ke iklan yang sinetron, maka bikinlah sinetron. Maka ceramah-ceramah ada, tapi disimpannya kan di jam antum. Saat mereka nonton masih pada tidur gitu, kayak gitu. Ini persoalan udah politik bisnis sebenarnya. Nanti juga sama ke SDM juga begitu. Apakah SDM kita tidak lebih hebat dari mereka? Banyak lebih hebat. Tapi apakah political will-nya dan cara bisnis ini bisa menjual Indonesia ribuan, termasuk political will dari pemerintahnya? Ini walau-walau. Sebenarnya kan harus nanya, Muhammadiyah punya sekian ratus perguruan tinggi dengan orang hebat. Tanya aja ke pemerintah, dengan adanya Kombiji, apakah tidak bisa bikin satu aja aplikasi yang itu menjadi khasnya Indonesia? Tutup yang lain, kita punya ini. Itu kan Kombiji aja nggak bisa dengan anggaran triliunan. Nah, yang paling terakhir ini yang ke Ibu tadi, betul sebenarnya karena tadi saya pernah sebentar di KPID. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Muhammadiyah meninggalkan elektronik, media elektronik itu diambil orang. Ibu ya, saya kan pernah menuju waktu sama Ibu Aisyah juga waktu Jawa Barat. Alhamdulillah sekarang Pak Roni kita bisa mendengarkan ngaji kalau di kendaraan itu dari mana? Dari channel radionya apa? Roja. Alhamdulillah. Padahal itu ya kayak gitu ya. Kita nggak ngeh tuh bahwa di balik itu ada kepentingan yang lain, ada misi yang lain, ada ideologi yang lain. Kita punya radio kayak di Garut tidak dimanfaatkan ya Bu. Padahal orang itu sedang agresif mengambil itu. Sekarang Roja itu sudah lebih dari 10 di Jawa Barat. Ada yang namanya Roja, ada yang namanya yang lain. Dia menggunakan nama-nama yang lain. Dia juga pintar karena PT-nya beda-beda, namanya beda, tapi rasanya sama. Kebijakannya sama. Kalau relaynya sama dari Bogor karena pusatnya Bogor. TV dia masuk ke TV asalnya digital semuanya. Sekarang di Jakarta udah punya terestrial TV Roja TV, dia punya terestrial yang sedikit lagi nanti dia bisa punya di seluruh Indonesia. Dari mana dananya? Dari infak pendengar, infak penonton. Dari infak, bukan dari bisnis. Gak ada investor, dia nggak punya investor dan tidak boleh ada investor. Kalau dari infak umat jamaah boleh. Tapi untuk akuisisi kayak misalkan radio di Bandung yang 2M saja itu cuma butuh seminggu Pak. Dia umumkan di Roja di Bogornya, kita akan akuisisi radio di Bandung nanti namanya jadi Roja Bandung. Dibeli cuma 1 minggu terkumpul. Yang di Kuningan, yang di Indramayu, yang di Kabupaten Bandung, gitu aja. Dia kasih flyer, bikin flyer, infak untuk beli radio di mana. Itu cuma mingguan aja. Dan TV Jakarta yang terestrial, ini terestrial, kalau TV terestrial kalau bikin nggak cukup. Kalau beli ya beli karena kan kalau bikin nggak ada yang baru frekuensinya, dia harus beli TV yang lain. Itu nggak cukup 10M. TV-mu sekarang kalau mau dijual itu 30M itu udah paling murah. Kalau dia beli frekuensi yang udah mati untuk TV itu butuh 10-15M. Dan Roja cuma butuh 1 bulan untuk beli itu. Jadi ngeri sebenarnya. Saya sudah pernah menawarkan beberapa radio yang kemudian ini ada radio yang dia pokoknya tidak mau jual, tapi dia tidak mau mati. Jadi gimana? Mangga siapa yang mau pakai aja. Termasuk di Cimahi yang padat penduduknya. Saya udah nyampaikan ke PPM gitu. Ini pakai
untuk dakwah, dan mereka mah nggak ngerti dakwah. Yang penting radio saya tidak diambil lagi izinnya oleh pemerintah, karena kan kalau mati nanti KPID nih Komdiji ada radio ini 3 bulan tidak bersiaran, itu diambil lagi izinnya, dan untuk punya lagi susahnya minta. Dan saya menghitung waktu itu 4-5 radio di Jawa Barat yang dia tidak bisa bersiaran karena udah kolaps, tapi tidak mau diambil izinnya oleh pemerintah. Maka siapa yang mau ngambil maka asal namanya tetap konsennya tidak dirubah. Nah itu tuh banyak kondisi kayak itu, tapi itu mudah. Saya juga, dan ini punten ya Bapak Ibu, bukan hanya di Jawa Barat, di pusat pun yang tentang pentingnya media. Aduh, ngeri banget, susah sekali meyakinkan. Si Timu sekarang udah usianya lebih dari 10 tahun, untuk iuran TVmu aja udah. Siapa yang memperjuangkannya kalau bukan Prof Dadang yang dia membidangi itu? Gak ada yang lah apain lah TVmu itu ngahambur-hamburkan uang. Padahal orang mikir kalau bikin rumah sakit, bikin sekolah, bikin universitas, sekian tahun dia BHP atau menguntungkan. Jadi udah 10 tahun lebih terus saja disubsidi. Orang nggak ngerti bisnis media kayak gimana. Padahal Ahmad Dahlan sudah ngasih contoh, bikin media itu bukan untuk bisnis. Bikin media mah itu kepanjangan tangan dakwah kita kepada masyarakat. Kalau jemaah kita diambil orang, sekarang apalagi orangnya tidak datang ke masjid untuk pengajian, mereka hanya nonton atau lihat gadget, itunya nggak diurus secara serius, jemaah kita diambil orang juga. Bukan hanya jemaah umum ya, jemaah kita juga banyak yang kemarin juga masih ngobrol di Bandung, ya katanya jemaah Muhammadiyah itu sekarang banyak yang berpindah cingkrang kayak gitu. Kenapa? Ya tadi ngajinya anak saya aja bagus kelas 1 SD, kalau di mobil itu jam sekian dia tahu pas setel merokok. Jadi di radio itu udah tinggal pijit berapa dia tahu itu roja atau pas merokok. Masih mending kan pas merokok. Jadi anak kelas 1 SD aja tahu bah channel sekian udah tahu, dan dia pijit sendiri. Kebayangkan kalau kita punya radio misalkan di setiap titik layanan, nanti setiap kendaraan itu pijitnya channel Muhammadiyah, dan itu meyakinkan itu susah. Nah ini juga mungkin kerja kolektif kita bersama, dan ini menjadi PR bersama. Itu ya Pak. Terima kasih. Singkat saja ya karena waktunya mungkin. Intinya gini, jurnalis itu sendiri kan tantangan ke depan itu tadi banyaknya media yang lebih populer hiburan atau berita-berita hoaxnya daripada keilmuannya. Makanya kita harus menciptakan sebagai jurnalis itu konten yang ilmiah, tetapi dikemas dengan tadi marketable-nya harus jelas gitu ya, sehingga lebih populer dan lebih menarik banyak orang untuk melihat konten tersebut seperti itu. Kemudian yang kedua juga tadi jurnalis itu sendiri kita jangan hanya sebagai operator mesin gitu ya, karena kalah dengan AI gitu. Tetapi harus diperhatikan juga bagaimana kedalaman analisis, kemudian juga etikanya dan hati nuraninya. Mungkin sekian. Kalau tadi Pak Ismail mengenai kurikulum di IMDA Garut itu saya sudah memasukkan digitalisasi, baik itu di ekonomi, kemudian juga di dakwah. Salah satunya tadi digital marketing. Mungkin dalam pelaksanaannya itu insya Allah tahun depan, karena tahun ajaran baru mungkin diberlakukannya seperti itu. Terima kasih. Saya lebih pendek dari itu. Pertama, mengingatkan kembali Pak Ed yang penulisan sejarah ini harus serius. Nanti ini pesertanya minimal 113 orang. Yang kedua, yang pendek ini begini Pak, ini saya masih belum problem, jadi akan masalah umat Islam itu apa? Kata Al-Ghazali, kalau kita bukan turunan ulama, apalagi kita bukan orang kaya, menulislah. Maka aku menulis, aku ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada para narasumber ya. Bukannya tidak mau berlanjut, ini sebenarnya sangat bagus, tapi ya ini kebiasaan di kita. Jadi acara jam 8 mulai jam 10 itu kan lumayan kan sebenarnya 1 jam. Jadi hari dimulai tadi jam 8 belum ada orang, udah ada asa kumaha sebenarnya.
Jadi mari kita lupa untuk bisa menepati waktu. Kan itu. Alhamdulillah acara-acara telah kita lakukan bersama. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada Pak Dr. Rani, kepada Dr. Haja Asinta dan Pak Dr. Agus, serta bagi Bapak Ibu semua yang telah hadir di acara debat buku dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-113. Ada satu informasi, insya Allah MPI ada satu agenda, yaitu akan menggelar lomba menulis sejarah Muhammadiyah. Ya, silakan khusus untuk mahasiswa dan para guru. Jadi para guru silakan untuk menulis tentang sejarah Muhammadiyah minimal 13 halaman, maksimalnya 113 halaman. Tulisannya time Roman, spasinya 1,5. Ya, insya Allah di acara puncak akan diumumkan hadiahnya masih rahasia. Itu aja. Terima kasih. Kita turut bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.